Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji Allah, kita mohon ampunan kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan perbuatan-perbuatan kita, dari kejelekan diri-diri kita, dan kita memohon ampunan kepada Allah setiap saat. Kemudian marilah kita mengingat kembali bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya saja, mentauhidkan Allah. Dan kita sudah dipilih Allah untuk menjadi orang Islam, ya, seorang Muslim. Alhamdulillah. Maka jangan sampai kita mati kecuali kita benar-benar di dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan benar-benar menjalankan perintah Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, adik-adik sekalian dan keluargaku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dalam kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid. Kita akan belajar, ini adalah kitab dasar yang kita harus pelajari ya agar kita mengerti, mengenal ilmu tauhid ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu iman itu ada 63 cabang ya. Ada 63 cabang, dan cabang yang utama adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah cabang utama dari iman. Jadi kita harus benar-benar mengetahui maknanya, kemudian mengetahui syarat-syaratnya, menjalankan semua kewajiban kita setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah itu adalah bentuk keimanan adalah menyingkirkan duri di jalan. Itu merupakan suatu bentuk keimanan seseorang. Jadi yang paling utama, cabang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah dari cabang keimanan itu adalah menyingkirkan duri di jalan. Dan kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa al-haya itu subatun minal iman. Rasa malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Ya, jadi bentuk keimanan seseorang itu salah satunya adalah memiliki rasa malu. Malu kepada Allah. Allah telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, mengatur segala kehidupan kita, tapi kita bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah, tidak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan sudah sepantasnya kita merasa malu kepada Allah ya. Rasulullah juga mengatakan ya, sesungguhnya malu itu adalah pengendali ya. Karena Rasulullah mengatakan di dalam tastahi fasna masyita. Jika kalian tidak malu, tidak merasa malu, maka lakukanlah segala yang kamu inginkan. Ya, lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Oke, kita mengulang sedikit. Jadi makna la ilaha illallah itu adalah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa ghairullahi in ubida fa bibatil. Dan selain Allah, jika disembah, maka dia sesat. Ya, dalilnya itu surat ini Luqman ayat 30 dan surat Al-Hajj ayat 62. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Demikian itu bahwasanya dialah Allah, dialah yang benar, dan adapun apa-apa yang mereka seru, yang mereka sembah dari selainnya adalah batil, adalah sesat ya. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, jadi makna dari
la ilaha illallah ini adalah kita mengakui bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa ghairullahi, dan selain Allah, in ubida fabi batil. Jika disembah selain Allah maka dia sesat. Jadi tidak ada sesembahan lain selain daripada Allah yang berhak untuk disembah dengan benar. Ya, orang ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah nabi-nabi yang sudah dikubur. Ya, nah, itu tidak berhak disembah karena hanya Allah saja yang mempunyai sifat rububiyah, yang menciptakan. Hanya Allah saja yang memberikan rezeki. Ya, Allah Al-Khaliq, Ar-Razzaq, kemudian Allah yang mengatur segala kehidupan kita, Al-Mudabbir. Tidak ada yang menciptakan seperti Allah, tidak ada. Ya, manusia cuma bisa merakit, ya, dari besi dia rakit menjadi onderdil, dari onderdil dia rakit menjadi mobil, ya, tetapi tidak bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita dulu tidak ada, ya, kita tidak tahu dulu kita ini ada di mana, kemudian Allah ciptakan kita, dan kita tidak ingat waktu kita diciptakan, ini waktu kita dalam kandungan pun kita tidak ingat. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah dan menjalankan segala perintah Allah. Nah, kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, jadi ini adalah perintah pertama yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah untuk berilmu dulu. Jadi kita mengetahui dulu bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Baru kemudian kita disuruh beramal. Jadi salah satu hikmah dari penciptaan manusianya adalah agar mereka mengetahui bahwasanya tidak ada pencipta selain daripada Allah. Ya, kemudian yang kedua adalah hikmah penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah. Nah, syarat-syarat syahadat la ilaha illallah kita ulang sedikit. Yang asyaratul awal, syarat pertama adalah al-ilmu bimaknaha nafyan wa isbatan al-munafi lil jahli. Nah, jadi syarat pertama dari syahadat la ilaha illallah, seseorang itu harus dia berilmu, harus mengetahui bimaknaha, dengan maknanya. Ya, jadi makna kalimat la ilaha illallah ini ada dua, ya, nafyan, kita menafikan semua sesembahan selain daripada Allah, wa isbatan, dan kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Ya, dalilnya adalah surat Muhammad tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka ketahuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Ya, itu adalah dalil dari berilmu. Jadi ilmu ini merupakan dasar dari kita beramal. Kita beramal tanpa ilmu, ya, belum tahu kita itu amalan kita benar atau tidak, diterima atau tidak. Ya, karena syariat ini berasal dari Allah, kemudian tugas Rasulullah adalah menyampaikan, dan tugas kita sebagai seorang muslim adalah menerima syariat tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Muslim dari sahabat Utsman ibni Affan, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia mati dan dia mengetahui, dia mengilmui, ya, benar-benar dia mengilmui, mengetahui, meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dakhala al-jannah, dia masuk surga. Nah, jadi dia tidak mempersekutukan Allah. Ya, syarat untuk masuk surga itu adalah bertauhid dengan benar. Ya, segala dosa bisa Allah ampuni kalau Allah menghendaki. Ya, dosa-dosa itu semuanya bisa Allah ampuni kalau Allah kehendaki. Tapi dosa syirik Allah tidak akan mengampuni. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innahu man yusyrik bil innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah, dia tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa mempersekutukan Allah itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, jadi apabila seseorang mati belum sempat dia bertaubat kepada Allah, belum sempat dia berhenti dari perbuatan syiriknya, belum sempat dia mohon ampun kepada Allah dari perbuatan syiriknya, dia mati dalam keadaan syirik,
maka Allah tidak akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa lain walaupun dia belum sempat bertobat, seseorang itu belum sempat bertobat dari perbuatan zina misalkan ya, mencuri atau membunuh sekalipun, tetapi dia tidak mempersekutukan Allah, ya, Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa tersebut bagi orang yang Allah kehendaki. Ya. Nah, jadi kita harus benar-benar mengilmui, jadi kita benar-benar mengetahui makna dari syahadat la ilaha illallah, mengetahui pembatal-pembatalnya, mengetahui jenis-jenis syirik, ini kita harus benar-benar ketahui. Karena inilah kunci surga. Ya. Kemudian syarat kedua dari syahadat la ilaha illallah, asyhadu tsani, yang kedua adalah al-yaqin li al-munafi li syakki. Ya. Jadi kita benar-benar meyakini, benar-benar kita berpegang teguh, yakin benar-benar, ya, benar-benar kita meyakini, dan dengan keyakinan tersebut kita akan terhindar dari keraguan-raguan, ya, karena sifat orang beriman adalah mereka benar-benar yakin, mereka benar-benar beriman, membenarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, membenarkan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang harus diikuti dan dicontoh, ya. Nah, jadi tidak ada sedikit pun keraguan di dalam jantung orang beriman. Ya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi mereka benar-benar membenarkan Allah sebagai Tuhannya, yang hanya Dia yang berhak disembah dengan benar. Dan membenarkan Rasulullah adalah Rasul, utusan Allah, yang harus diikuti dan harus ditaati. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah ya, jadi mereka tidak ragu-ragu, orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak ragu-ragu di dalam jantung mereka. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan buah dari keyakinan mereka, karena di jantung mereka tidak ada keraguan-raguan, mereka berjihad, mereka bersungguh-sungguh bekerja. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka sungguh-sungguh berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Jadi mereka benar-benar rela, benar-benar senang mereka menafkahkan diri mereka, ya, menafkahkan diri mereka dan harta-harta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah. Jadi mereka tidak berat untuk berinfak, tidak berat untuk berjuang, berjihad, ya. Dia tidak berat untuk belajar, karena belajar yang paling utama, jihad yang paling utama saat ini adalah berjihad melawan kebodohan, ya. Kita melihat sekarang banyak sekali kebodohan di antara umat manusia, sedangkan yang menerangkan ilmu tauhid, ya, yang menerangkan ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, itu sedikit sekali. Sedangkan manusia setiap hari makin bertambah banyak, ya. Maka penting sekali kita mempelajari ilmu tauhid ini agar kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari nerakanya Allah? Yang panasnya itu 70 kali lipat dari api yang ada di dunia ini. Jadi api yang ada di dunia ini itu sanggup melelehkan baja. Baja itu bisa dibuat cair oleh api yang ada di dunia. Nah, bagaimana apinya Allah nanti yang ada di neraka? Ya, yang panasnya 70 kali lipat dari api yang ada di dunia ini. Nah, jadi kita harus benar-benar takut kepada Allah, kita benar-benar yakin, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun di dalam jantung kita tentang agama ini, sehingga akan menimbulkan buahnya itu dari keyakinan adalah kita beramal soleh. Jadi orang-orang yang yakin kepada Allah, buah dari keyakinannya itu adalah amal soleh. Nah, dalam ayat ini Allah mengatakan mereka berjihad dengan harta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Jadi orang-orang yang benar keimanannya itu adalah mereka
tidak ragu-ragu, kemudian mereka berjihad di jalan Allah. Nah, kebalikan dari orang yang beriman itu adalah orang munafik. Mereka ada keraguan-raguan terhadap agama ini di dalam jantung mereka. Ya. Jadi mereka mengatakan di dalam lisan-lisan mereka, mereka beriman, tetapi keimanan itu tidak masuk ke dalam jantung mereka. Ya, mereka masih ada keraguan-raguan di dalam jantung-jantung mereka. Itu orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu mengaku beragama Islam, tetapi dia membenci ajaran Islam. Atau dia ragu-ragu dengan ajaran Islam. Mereka tidak yakin dengan adanya akhirat, tidak yakin adanya surga, adanya neraka. Makanya mereka tidak bersiap-siap. Mereka tidak berbekal sebanyak-banyaknya karena mereka tidak yakin dengan akhirat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, surat Taubah, ayat 45, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hanya saja orang-orang yang meminta izin kepadamu, wahai Muhammad. Jadi ada orang-orang munafik di Madinah dulu, sahabat yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika turun perintah untuk berperang menghadapi orang-orang kafir, maka orang-orang munafik ini mereka ragu-ragu. Mereka tidak mau ikut berperang karena mereka takut kepada manusia. Mereka takut nanti terbunuh, ya, takut terluka, karena mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Jadi mereka minta izin dengan alasan bermacam-macam kepada Nabi untuk tidak ikut berjihad. Ya, Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billah. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang minta izin kepadamu, wahai Muhammad, untuk tidak ikut berjihad adalah orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi mereka tuh tidak beriman, keimanan itu belum tertancap di dalam jantung mereka. Baru mereka mengucapkan dengan lisan saja. Wal yaumil akhir, dan mereka tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman adanya siksaan dari Allah nanti, tidak beriman adanya balasan yang mulia dari Allah. Orang-orang yang berbakti Allah masukkan surga, mereka nggak yakin dengan hal itu. Karena wartabat qulubuhum, jantung-jantung mereka itu ragu-ragu dengan Allah, ragu-ragu dengan hari akhirat mereka, ya. Fahum fi raibihim yataraddadun, maka mereka di dalam keraguan-raguan mereka terombang-ambing, ya. Mereka itu bingung. Jadi tidak tenang, ya. Apabila kita beriman kepada Allah, maka Allah akan menurunkan ketenangan di dalam jantung kita. Jadi kita itu Allah akan mudahkan untuk menerima Islam sebagai agama kita, ridho kita dengan Islam sebagai agama kita. Nah, tetapi orang-orang munafik yang di jantung-jantung mereka ini ada penyakit, mereka ragu-ragu. Akibatnya mereka terombang-ambing, bingung mereka di dalam keraguan-raguan mereka. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, man lakita min wara'il hadal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbahu fabasyirhu bil jannah. Rasulullah menyuruh sahabatnya Abu Hurairah untuk mengabarkan kepada orang-orang yang bersyahadat yashhadu an la ilaha illallah, mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, mustaiqinan biha qalbahu, yang keyakinan tersebut benar-benar masuk ke dalam jantung-jantung mereka. Jadi orang yang mengucapkan syahadat, yang keyakinan tersebut dimasukkan betul-betul ke dalam jantung mereka, fabasyirhu bil jannah, maka beri kabar gembira dia dengan surga. Nah, jadi orang-orang yang memasukkan keyakinan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ke dalam jantung mereka, maka inilah syarat untuk masuk surga, ya. Jadi syarat pertama dari syahadat la ilaha illallah adalah al-ilmu. Kita benar-benar mengetahui, mempelajari, ya. Kemudian yang kedua adalah setelah kita berilmu baru akan timbul namanya al-yakin, keyakinan. Dengan keyakinan ini kita akan terhindar dari keraguan-raguan, ya. Nah, bagaimana ilmu itu? Kalau tidak berilmu, bagaimana bisa timbul keyakinan? Tidak akan mungkin, ya.
Kita yakin kalau api itu panas karena kita udah tahu api itu panas. Kita sudah berilmu. Tidak perlu kita mencelupkan jari kita ke api untuk mengetahui bahwa api itu panas. Karena kita sudah punya ilmunya. Ya. Nah, begitu juga dengan agama. Ya, kita harus berilmu dulu, kemudian akan timbul keyakinan dengan berilmu. Jadi kita benar-benar yakin kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa berbuat kebaikan sebesar atom dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar atom maka niscaya dia akan melihat balasannya. Kita benar-benar yakin karena kita berilmu, kita sudah belajar, ya. Kemudian asyartu tsalis, syarat yang ketiga dari syahadat la ilaha illallah adalah al-qabulu limaktadatu hadhil kalimati biqalbihi wa lisanihi al-munafi liraddi. Jadi kita benar-benar harus menerima. Jadi al-qabul itu artinya kita menerima apa saja yang harus kita lakukan atau konsekuensi dari kalimat ini. Dari segala konsekuensi setelah kita menyebutkan kalimat la ilaha illallah ini kita harus terima. Jadi kita meniadakan semua sesembahan selain Allah, ya, dan kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Ya. Nah, ini harus kita terima dengan kolbi, dengan jantung kita, walisan dan lidah kita. Jadi dalam jantung kita membenarkan, ya, kemudian di lisan kita juga kita mengucapkan. Nah, dengan kita menerima ini, dengan jantung kita dan lisan kita akan terhindar dari sifat penolakan. Ya. Jadi orang yang beriman dia menerima syahadat la ilaha illallah. Apabila disebut nama Allah, maka bergetar jantung-jantung mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambah keimanan mereka. Karena mereka benar-benar menerima syahadat ini, menerima Islam sebagai agama mereka, ridho mereka, ya. Nah, ini Allah katakan di dalam surat As-Saffat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir di dalam neraka itu, ya, kanu adalah dulu mereka waktu hidup di dunia, idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Ya, jadi mereka ketika diseru kepada la ilaha illallah, diseru kepada Islam, orang-orang kafir, nanti mereka akan Allah masukkan neraka, ya. Mereka itu di dunia, orang-orang kafir itu apabila diseru la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Nah, sombong ini kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu adalah sifat menolak kebenaran, batarul haq wa ghamtun nas, dan mereka merendahkan orang-orang yang menyampaikan kebenaran, ya. Wa yaqulu inna la tariku alihatina li syairin majnun, dan orang-orang kafir itu mereka mengatakan inna, apakah benar-benar kami la tariku harus benar-benar meninggalkan alihatina, sesembahan-sesembahan kami, li syairin majnun, bagi seorang penyair yang gila. Nah, Rasul Nabi Muhammad dituduh sebagai seorang penyair yang gila oleh orang-orang kafir. Karena mereka menyombongkan diri, mereka menolak agama ini. Ya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis, "Fadzalika mithlu man faqahu fid dinillah wa nafa'ahu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilma." Ya. Maka perumpamaan seperti orang-orang yang dia difakihkan, dipahamkan oleh Allah di dalam agama, dan agama tersebut memberikan manfaat kepada orang tersebut, ya, apa yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia terima, kemudian dia imani, ya, nah kemudian dia akan mendapatkan petunjuk dan ilmu agama, ya, maka orang-orang ini akan seperti
tanah yang dia menerima air hujan. Dan tanah tersebut bisa menampung air hujan. Sehingga dia akan menumbuhkan dengannya tumbuhan. Tumbuh rumput, tumbuh pohon, subur tanah tersebut. Karena dia menerima apa yang Allah sampaikan melalui Rasulnya. Kemudian ilmu agama tersebut dia amalkan. Ya, sehingga dengan hal itu ilmu agama tersebut bermanfaat baginya. Ya. Fa'allamu wa'allama, ya. Kemudian orang tersebut setelah dia menerima ilmu agama, mereka terus belajar dan mereka mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ini seperti tanah yang subur yang ditimpa air hujan, yang tanah tersebut mampu menyerap air, menampung air, ya. Kemudian dengan air hujan tersebut Allah menumbuhkan di atasnya tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut memberikan manfaat yang luas kepada manusia, kepada hewan ternak, ya. Airnya bisa menjadi sumber mata air bagi kehidupan manusia. Nah, seperti itulah permisalan orang yang menerima agama Allah, dia menerimanya dengan jantungnya dan lisannya, kemudian dia mengajarkannya dan terus mempelajarinya. Ya. Kemudian wa masalu man lam yarfa'ah bidzalika ra'san wa lam yuqbal hadallah alladzi arsaltu bih, ya. Dan permisalan bagi orang-orang yang tidak bisa terangkat derajatnya, ya, atau kepalanya tidak terangkat dengan ilmu agama. Jadi mereka apabila disampaikan agama, mereka itu tidak mengambil pelajaran. Mereka mengabaikan pengajaran agama, ya. Mereka sombong. Mereka merasa ini saya tidak perlu ini, ya. Mereka tidak mau belajar apalagi mengajarkannya ilmu agama ini karena mereka menganggap agama ini sebagai suatu yang tidak bermanfaat. Maka itu seperti tanah yang ditimpa air hujan, tanah yang tandus, yang tidak bisa menyerap air. Sehingga dia tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak bisa menampung air, ya. Jadi tanah itu apabila ditimpa air hujan, dia akan lewat saja airnya, tidak bisa tertampung, ya, tidak bisa dia menumbuhkan dengannya tumbuh-tumbuhan. Maka itu permisalan orang-orang yang disampaikan agama kepada dia, tetapi agama tersebut tidak diterima oleh jantung dan lisannya. Sehingga dia tidak membekas di dalam diri orang tersebut pelajaran agama, ya. Dan itu tidak bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah karena dia tidak mau menerima hidayah dari Allah. Jadi Allah sudah memberikan petunjuk berupa pelajaran, ya, hidayatul bayan, bisa ada yang menyampaikan ilmu agama, dia mendengarkan ceramah agama, ya. Tetapi hidayah itu dia tidak mau menerimanya orang tersebut. Dan mereka tidak mengambilnya dengan sungguh-sungguh hidayah tersebut. Maka itu seperti tanah yang kering tandus. Walaupun hujan menimpa tanah tersebut, maka tidak akan mampu menyerap air, tidak mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan tidak mampu memberikan manfaat bagi dirinya. Ya, nah, jadi ini adalah permisalan orang yang menerima syahadat la ilaha illallah dengan jantung dan lisannya, itu bagaikan tanah yang subur yang ditimpa air hujan, kemudian dia tampung air hujan tersebut oleh tanah tersebut, kemudian dengan air tersebut Allah tumbuhkan di atasnya tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Sedangkan orang yang tidak mau menerima hidayah, itu ibarat tanah tandus yang walaupun air hujan sering menimpa tanah tersebut, tapi tidak tertampung airnya. Airnya cuma lewat saja, ya. Seperti hutan yang gundul yang tidak bisa menyerap air sehingga dia tetap akan menjadi tanah yang tandus, ya. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah al-inqiyadu wal istislamu lima dalats alaihi al-munafi lil taroki. Syarat keempat dari syahadat la ilaha illallah ini adalah kita al-inqiyadu. Kita benar-benar patuh, ya, benar-benar taat dan patuh. Wal istislam, dan kita benar-benar berserah diri,
lima dalat alaihi, ya, dengan kalimat la ilaha illallah ini. Al-munafi lil taroki. Dengan kita benar-benar patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian benar-benar berserah diri kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, perintah Rasulullah, dan menjauhi semua larangan Allah dan larangan Rasulullah, maka kita akan terhindar dari sifat meninggalkan agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Luqman ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan siapa yang dia benar-benar menyerahkan wajahnya. Ya, makna dari menyerahkan wajahnya ini adalah patuh. Benar-benar patuh ilallah, kepada Allah. Dan siapa yang benar-benar menyerahkan wajahnya kepada Allah, maksudnya yang benar-benar mematuhi dan mentaati Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Nah, maksud dari muhsinun ini, berbuat baik ini adalah ayu muwahid, yaitu maksudnya adalah dia bertauhid, benar-benar menyendirikan Allah dalam beribadah. Jadi barang siapa yang patuh dan taat kepada Allah dan benar-benar dia bertauhid kepada Allah, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Ya, tali yang sangat kuat ini maksudnya kalimat la ilaha illallah. Benar-benar dia sudah berserah diri kepada Allah, ya, dia benar-benar patuh kepada Allah dan kemudian dia mentauhidkan Allah. Maka orang itulah yang benar-benar sudah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini tafsir dari surat Luqman ayat 22. Ya, jadi seorang mukmin sudah sepantasnya dia patuh kepada Allah, kemudian benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah saja, kemudian benar-benar dia bertauhid kepada Allah, maka setelah itu baru dia benar-benar dikatakan berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak akan tersesat dia selama-lamanya. Kemudian Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu tsumma la tunsarun. Wa anibu maksudnya bersegeralah kalian ila rabbikum, dan bersegeralah kalian kembali kepada Tuhan kalian. Ya, kita diperintah kepada Allah untuk bersegera kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah. Ya, jangan kita mengikuti jalan yang lain, harus kembali kepada Allah. Wa aslimu lahu, dan kita harus benar-benar berserah diri kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum datang kepada kalian azab. Ya, kalau azab sudah datang, tsumma la tunsorun, kemudian kalian tidak akan ditolong. Jadi kita disuruh oleh Allah adalah untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah sebelum nyawa itu sampai ke tenggorokan. Ya, walaupun dosa kita banyak, memenuhi langit dan bumi, apabila kita benar-benar bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang sebenar-benarnya, kita menyesal, kemudian kita benar-benar berjanji tidak mau mengulangi, kemudian kita memperbaiki diri kita, Allah masih membukakan pintu taubat. Ya. Bahkan orang-orang yang durhaka seperti Fir'aun itu ya, Allah tetap berikan kesempatan sampai nyawanya dicabut untuk bertobat, tetapi tidak juga dia bertobat, tidak juga dia beriman kepada Allah. Ada golongan yang namanya ashabul ukhdud, ya, orang-orang yang menyiksa orang yang beriman. Jadi orang beriman itu disiksa oleh mereka, oleh ashabul ukhdud ini. Dia membuat parit orang-orang ashabul ukhdud ini. Kemudian orang beriman dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Ya, kemudian kalau yang nggak mau keluar dari agama Islam diceburkan dalam parit yang berisi api. Mereka sambil duduk-duduk sambil melihat. Nah, ini ashabul ukhdud ini saja masih Allah berikan kesempatan untuk bertaubat sampai ajal menjemput. Ya, tetapi tidak juga mereka bertaubat. Maka mereka menjadi orang-orang yang celaka. Ya. Jadi mumpung masih Allah berikan kesempatan, mari kita kembali kepada Allah dan kita benar-benar berserah diri kepada Allah sebelum datang azab atau sebelum datang kematian kepada kita. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu
taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan setiap orang dari kalian hatta yakuna, sehingga dia menjadikan hawa nafsunya, taba'an, mengikuti lima ji'tu bih, dengan apa yang datang kepadaku. Jadi kita benar-benar harus patuh dan berserah diri kepada Allah. Benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang, sehingga dia menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia menahan hawa nafsunya karena dia takut kepada Allah. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang dia takut kepada Allah, ya, kepada Tuhannya, dan dia menahan hawa nafsunya, maka surga tempat dia kembali. Ya, nah, jadi kalau kita mengharapkan surga, kita harus benar-benar taat dan patuh kepada Allah, taat dan mengikuti semua yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang surga itu Allah ciptakan diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, ya, jadi dibenci oleh syahwat. Jadi surga itu diselubungi, jadi diselubungi atau disamarkan, ya, dengan hal-hal yang dibenci oleh syahwat. Contohnya apa? Bangun malam, sholat, ya, itu dibenci oleh hawa nafsu kita. Lagi enak-enak tidur disuruh sholat, ya. Kemudian kita sholat 5 kali sehari, ya, harus tepat waktu, ya. Ini kan dibenci oleh syahwat dan hawa nafsu kita. Kemudian kita harus belajar agama, menyempatkan waktu kita, ya, berpikir keras untuk belajar agama, ya. Sedangkan nafsu mengajak kita untuk santai, ya, untuk menikmati dunia. Nah itu. Jadi surga itu memang diliputi, ya, atau diselubungi oleh Allah dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Tetapi neraka itu diliputi oleh hal-hal yang dicintai oleh syahwat, ya. Jadi dicintai oleh syahwat neraka itu, ya, diliputi oleh hal-hal yang disamarkan dengan hal-hal yang dicintai oleh hawa nafsu, ya. Contohnya kalau laki-laki, ya, dia dihiaskan oleh Allah hawa nafsunya terhadap perempuan, ya, jadi memandang aurat perempuan, ya, kemudian memakan harta dengan jalan yang tidak benar, ya. Kemudian orang-orang musyrik itu, ya, mereka mempersekutukan Allah. Nah, syaitan itu menghiaskan kepada mereka itu perbuatan baik, ya. Nah, karena itu ini menuruti hawa nafsu mereka. Nah, jadi kita benar-benar harus menahan hawa nafsu kita. Kita jadikan hawa nafsu kita ini mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nah, kemudian bentuk keimanan dari seorang yang beriman itu adalah dia benar-benar mengikuti semua yang Allah tetapkan. Tidak ada pilihan lain selain apa yang Allah dan Rasul-Nya sudah tetapkan. Jadi dia hanya memilih jalan itu. Tidak ada pilihan lain. Ya. Karena Allah mengatakan dalam surat Ahzab ayat 36, Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak pantas bagi seorang beriman laki-laki dan tidak pula bagi seorang beriman perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu urusan, an yakuna lahumul khiyaratu, bahwa ada bagi mereka pilihan yang lain min amrihim, dalam urusan mereka. Jadi tidak pantas kita memilih jalan lain selain jalan Islam ini. Tidak pantas kita memilih tata cara lain selain yang Allah sudah tetapkan dan apa yang sudah Rasulullah SAW contohkan. Jadi kalau kita mengaku beriman, kita harus benar-benar berserah diri, patuh kepada Allah, dan benar-benar kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu adalah syarat ke-4, ya. Jadi syarat pertama al-ilmu
bimaknaha nafyan wa isbatan al-munafi lil jahli, ya. Jadi kita benar-benar mengilmui, memahami kalimat la ilaha illallah dengan maknanya, yaitu nafian, menafikan semua sesembahan selain daripada Allah. Kemudian wa isbatan, dan kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Dengan demikian kita akan terhindar dari perbuatan bodoh. Perbuatan bodoh yang paling bodoh adalah melakukan syirik, ya. Menjadikan bersama Allah ada sesembahan yang lain, itu perbuatan yang sangat bodoh. Kemudian yang kedua adalah al-qabul, kita menerima kalimat la ilaha illallah ini, al-munafi li syakki, ya, dari kita benar-benar kedua adalah al-yakin, salah, ya. Yang kedua adalah al-yakin, kita benar-benar meyakini, al-munafi li syakki, kita akan terhindar dari sifat ragu-ragu dengan kita benar-benar yakin kepada kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga adalah al-qabul, kita menerima kalimat ini dan keharusan yang harus kita jalankan setelah kita mengucapkannya. Dengan jantung kita terima, dengan lisan kita terima, ya, al-munafi liraddi. Dengan demikian kita akan terhindar dari sifat penolakan. Kemudian syarat yang keempat adalah kita benar-benar patuh dan berserah diri kepada Allah, kepada syarat-syarat yang harus kita jalani setelah kita mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ya, mengulang asyartul khamis, syarat kelima dari syahadat la ilaha illallah adalah as-sidqu, ya, kita membenarkan, jujur, al-munafi lil kadibah. Jadi kita dengan jujur membenarkan kalimat la ilaha illallah ini, benar-benar kita jujur, kita akan terhindar dari sifat mendustakan, ya, karena orang beriman itu adalah dia jujur kepada Allah. Dia benar-benar membenarkan kalimat la ilaha illallah ini. Berbeda dengan orang munafik, dia mendustakan. Atau orang-orang kafir, dia mendustakan kalimat la ilaha illallah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, ayat 1-3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka berkata kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Ya. Nah, jadi Allah memberitahukan kepada manusia bahwasanya setelah mereka dikatakan beriman, mengatakan beriman, maka mereka akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh benar-benar telah diuji orang-orang dari sebelum mereka. Jadi orang-orang sebelum kita benar-benar Allah sudah menguji mereka, ya. Jadi ada yang diceburkan ke dalam parit berapi, ya, untuk mempertahankan keislamannya, ya. Ada yang disiksa. Sahabat Bilal itu disiksa dia karena mengatakan la ilaha illallah oleh orang-orang kafir. Dia dijemur, kemudian dicambuk, ya, dijemur di panas matahari, ya, di atas padang pasir, ditindih lagi batu di atas dadanya, ya, tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Nah, itu berat banget cobaan orang-orang sebelum kita, ya. Sekarang ada nggak? Nggak mungkin, ya. Jadi kita benar-benar cobaan orang-orang yang terdahulu itu lebih berat daripada kita. Nah, itu untuk membuktikan, ya, apakah benar keimanan. Allah mengatakan falaya lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan cobaan tersebut Allah benar-benar akan mengetahui siapa yang dia membenarkan agama ini, siapa yang benar-benar beriman. Wa la ya'lamannal kadzibin, dan Allah akan tahu siapa yang mendustakan. Jadi ini adalah ujian, ya. Jadi ujian dari Allah itu bisa berupa hal yang menyenangkan, ya, seperti yang Allah telah uji kepada Nabi Sulaiman. Allah berikan kepada Nabi Sulaiman kekayaan yang banyak, kekuasaan yang luas, kemampuan menundukkan angin, ya, memahami bahasa binatang. Nah, tapi Nabi Sulaiman benar keyakinannya, ya. Dia mengatakan hada min fadli rabbi. Ini semua
bukan dari saya, bukan kepunyaan saya. Ini semua adalah karunia dari Allah. Untuk Allah menguji saya, apakah saya bersyukur, apakah saya menjadi kufur. Ya. Nah, jadi Nabi Sulaiman benar-benar memahami ini. Ya. Jadi kekayaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman itu adalah karunia dari Allah. Dan dengan karunia itu Allah menguji hambanya. Apakah hambanya itu termasuk orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur, yang dia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Maka barang siapa yang dia bersyukur, dia memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah. Tidak dia sia-siakan hartanya. Hartanya benar-benar dia sedekahkan, dia nafkahkan kepada jalan yang benar. Kemudian kesehatan yang Allah berikan, dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Waktu luang yang Allah berikan, dia manfaatkan untuk belajar agama. Nah, maka ini sebenarnya syukur itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Barang siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita bersyukur, kita akan selamat. Kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Allah akan tambah-tambah nikmatnya. Nah, tetapi barang siapa yang kufur, maka Allah sesungguhnya maha kaya, lagi maha terpuji. Jadi Allah itu tidak membutuhkan ibadah seorang hamba itu. Ya. Jadi walaupun semua orang di muka bumi ini kafir, tidak akan menambah sedikit pun kebesaran Allah. Allah tetap maha besar, Allah tetap maha kaya. Begitu juga kalau semua hamba beriman, tidak akan menambah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu sudah sangat luas, tanpa batas. Ya. Nah, jadi itu kalau seorang hamba itu bersyukur, itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Nah, barang siapa yang dia kufur, maka Allah maha kaya. Allah tidak memerlukan ibadah dari hamba tersebut. Ya. Nah, jadi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, misalkan Allah akan membalas pinjaman, bukan berarti Allah meminjam, bukan. Tetapi itu adalah sebagai perumpamaan bahwa pinjaman itu pasti akan dikembalikan. Ya, kalau kita memberikan kepada Allah pinjaman yang baik, kita bersedekah, ya, maka pasti Allah akan kembalikan kepada kita nanti di akhirat. Ya, dengan balasan yang berlipat ganda. Satu kebaikan bisa dibalas menjadi 700 kali kebaikan. Ya, berlipat-lipat. Tetapi satu kejahatan cuma dibalas Allah dengan satu kejahatan saja. Ya, jadi barang siapa bersyukur, itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa yang kafir, maka Allah itu maha kaya, Allah maha cukup. Allah tidak memerlukan rasa syukur hamba tersebut, ya. Dan Allah maha terpuji. Nah, jadi siapa yang kafir, ya, maka azab Allah sudah menanti untuk orang tersebut. Nah, kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 10 ini 8 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan dari manusia ada yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimuminin, tetapi tidak mereka beriman. Nah, ini adalah orang munafik. Mereka mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari kiamat. Ya. Tapi tidak mereka beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dengan mereka mengatakan beriman, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, mereka ini tidak mengganggu orang tersebut, ya. Jadi orang-orang munafik itu takut kalau mereka harus membayar zakat, ya, membayar pajak kalau misalkan mereka tidak masuk Islam, ya. Nah, sehingga orang-orang munafik di zaman Rasulullah itu mereka masuk Islam. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan harta dan nyawa mereka, ya. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Dan tidaklah mereka bisa menipu kecuali diri mereka sendiri yang mereka tipu dan tidak mereka menyadari, ya. Jadi orang-orang yang mereka mengatakan di lisan mereka beriman tetapi jantung mereka tidak beriman, itu
mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri dan tidak mereka menyadari. Fi qulubihim maradun, di dalam jantung mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradun, maka Allah menambah-nambah penyakit pada jantung mereka tersebut. Ya, jadi karena mereka menolak, mereka ragu-ragu, maka Allah menyiksa mereka. Allah menambahkan keraguan-raguan, kebingungan ke dalam jantung mereka. Mereka terombang-ambing. Kasihan banget mereka sebenarnya. Ya, walahum adzabun alim bima kanu yaktibun. Dan bagi mereka sudah Allah sediakan azab yang pedih karena mereka mendustakan agama. Ya, jadi mereka mengatakan beriman, tetapi mereka tidak yakin dengan akhirat. Nah, jadi ini syarat yang kelima. Ya, jadi syarat yang kelima, seorang yang beriman harus benar-benar dia jujur dan membenarkan kalimat la ilaha illallah. Dengan jujur tersebut dia akan terhindar dari sifat mendustakan. Karena sifat mendustakan ini adalah sifat dari orang-orang munafik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu ala nari. Ya, ma min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian, ya, yashhadu alla ilaha illallah, yang dia mempersaksikan, benar-benar dia mempersaksikan tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu benar adalah Rasulullah, sidqan min qalbihi, dia jujur dari dalam jantungnya, illa harramallahu ala nari, ya, kecuali Allah telah mengharamkan Allah telah mengharamkan orang tersebut dari neraka. Ya, nah, jadi syarat untuk bebas dari neraka adalah kita benar-benar jujur mengatakan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dari dalam jantung kita. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita. Ya, nah buah dari kejujuran tersebut adalah kita beramal soleh. Ya, apabila diseru kepada ajakan kepada Allah, kita segera penuhi. Ya, dipanggil sholat, langsung sholat. Ya, ada perintah untuk belajar agama, kita belajar agama. Ada perintah berjihad, kita berjihad. Seperti itu. Nah, kemudian kita mengulang kembali syarat ke-6 setelah syarat kelima. Tadi syarat kelima adalah as-sidqu, membenarkan dengan jantung dan lisan, ya. Kemudian syarat ke-6 adalah al-ikhlas. Nah, ini adalah syarat yang ke-6, al-ikhlas al-munafi li syirki wa nifaqi wa riya'i wa sum'ah. Dan syarat yang ke-6 adalah kita benar-benar murni. Al-ikhlas itu artinya murni, ya. Murni kita ingin hanya keridhaan Allah saja. Murni kita hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah di akhirat. Ya. Nah, dengan kemurnian itu, ya, dengan ikhlas itu, kita akan terhindar dari perbuatan syirik. Ya. Perbuatan syirik yaitu beribadah kepada selain Allah. Kemudian dari sifat nifak, yaitu sifat yang berbeda antara lisan dengan jantung. Ya. Jadi sifat munafik ini di lisannya dia mengatakan beriman, tapi jantungnya tidak yakin. Ya. Kemudian riya, dari perbuatan beribadah ingin dilihat orang lain. Wasum'ah, dan dari perbuatan ibadah ingin didengar orang lain. Ya. Nah, ikhlas ini maksudnya adalah tasiful amal, ya. Kita benar-benar meluruskan amal dengan niat yang benar. Jadi niat kita beramal itu kesemuanya hanyalah untuk mendapatkan keridhaan Allah saja. Ya. Nah, kemudian kita harus bersih dari semua perbuatan syirik. Ya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Zumar ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Maka sembahlah oleh kamu Allah secara ikhlas, ya, dalam koridor agama. Nah, jadi kita harus benar-benar mengikhlaskan niat kita. Beribadah hanya untuk Allah saja. Ingin mendapatkan keridhaan Allah dan ingin mendapatkan balasan Allah di akhirat.
ingin mendapatkan pahala di akhirat. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kalian diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah saja dengan ikhlas dalam koridor agama. Ya. Jadi kita menyembah Allah hanya ingin mengharapkan keridhaan Allah, hanya ingin mendapatkan fadl, ya, karunia Allah dan kasih sayang Allah. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa masuk surga dengan amalannya. Amalan kita ini tidak seberapa dibandingkan surga nanti yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena seseorang itu tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat, karunia, dan kasih sayang dari Allah. Ya, jadi kita tujuannya adalah ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ingin Allah selamatkan dari neraka, ya, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Nah, itu adalah ikhlas dalam beribadah. Kita mengharapkan pahala di akhirat. Bukan kita beribadah untuk ini, ya, kesenangan di dunia, ya. Jadi ada orang yang beribadah, misalkan dia sholat, puasa agar rezekinya lancar, agar naik jabatan, agar lulus ujian. Nah, ini dia hanya mengharapkan balasan di dunia saja. Dan kalau dia mengharapkan balasan di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Ya, jadi kita luruskan kembali niat-niat kita dalam beribadah hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah di akhirat. Ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Nah, Rasulullah mengatakan manusia yang paling bahagia yang dia akan mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti adalah siapa yang dia mengatakan la ilaha illallah khalisan, murni, min qalbahu, dari jantungnya. Nah, jadi syarat, ya, orang-orang yang nanti akan memperoleh syafaat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah syafaat. Yang dengan syafaat tersebut Rasulullah boleh menolong ini umatnya, ya. Nah, tapi itu dari Allah. Ya, jadi kita tidak boleh mengharapkan syafaat Rasulullah. Yang benar adalah kita mengharapkan pertolongan dari Allah. Nah, nanti Allah akan mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita. Ya. Nah, jadi benar-benar kita hanya beribadah ikhlas kepada Allah saja. Ya. Karena Rasulullah juga tidak bisa memberikan syafaat kecuali Allah memberikan izin kepadanya. Ya. Nah, jadi orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah dia yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbahu. Orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni dari jantungnya. Ya. Nah, kemudian Rasulullah juga mengabarkan, ya, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dengan mengatakan la ilaha illallah tersebut dia mencari keridhaan Allah, dia mencari wajah Allah, ya. Jadi dia hanya mengharapkan keridhaan Allah saja. Dengan dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengharapkan keridhaan Allah. Maka Allah akan mengharamkan neraka atas orang tersebut. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innallaha, sesungguhnya Allah, harrama 'alan nari, Allah telah mengharamkan atas neraka man qala la ilaha illallah, siapa yang berkata la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut, dia mengharapkan wajah Allah. Jadi mengharapkan keridhaan Allah. Nah, jadi ini adalah al-ikhlas. Jadi ikhlas tadi adalah kita beramal sama Mail sama itu aja. Ya, kita beramal soleh dengan niat yang benar. Oke, sedikit lagi syaratnya, yaitu syarat ke-7 dan ke-8, kita cuma mengulang ini. Ya, syarat ke-7, syartu sabaun, ya. Yang syarat yang ke-7 dari syahadat la ilaha illallah adalah al-mahabbah. Kita mencintai. Dihadhihi kalimat. Kalimat la ilaha illallah ini. Al-azimati, yang kalimat ini sangat mulia. Al-mubarakati, yang kalimat ini sangat penuh barokah.
Jadi kita mencintai kalimat la ilaha illallah, yang kalimat ini sangat mulia dan sangat barokah, walimaktadothu, dan apa-apa yang mengharuskan kalimat tersebut. Ya, jadi keharusan setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, kita benar-benar mencintainya. Wali ahliha, dan bagi orang-orang yang juga bersyahadat, kita harus mencintai sesama mukmin, ya, orang-orang yang beriman kita harus mencintai karena kita bersaudara, ya. Kemudian kita juga harus al-multazimin bisyurutiha. Kita harus benar-benar menjalankan semua syarat-syarat syahadat la ilaha illallah ini, dari al-ilmu, ya, al-yakin, dari ya as-sidqu, ya, al-qabul. Nah, kita benar-benar mencintai syarat-syaratnya, ya, semuanya. Wa bagdu mana naqisu dzalik, dan kita membenci. Nah, jadi lawan dari kata cinta ini adalah benci, dan kita membenci apa-apa yang bisa membatalkan kalimat syahadat atau yang membatalkan syarat-syarat syahadat tadi. Ya, kita membenci kebodohan, ya. Kita membenci tadi sifat ragu-ragu, kita membenci sifat penolakan, kita membenci kesyirikan, bid'ah, ya, kita membenci munafik, ya, kita membenci riya dan sum'ah. Nah, itu harus kita benci semua itu, ya. Nah, ini syarat yang ke-7, yaitu kita mencintai kalimat syahadat la ilaha illallah ini, karena kalimat syahadat ini kalimat yang mulia, kemudian yang penuh barokah, dan kita juga mencintai syarat-syaratnya, ya, keharusannya yang harus kita jalankan dengan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah ini. Kita mencintai ahlinya juga, ya, yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini kita harus cintai juga karena saudara kita. Dan kita harus melazimkan atau kita harus memenuhi semua syarat-syarat syahadat la ilaha illallah ini. Dan kita membenci apa saja yang membatalkan syarat-syarat syahadat la ilaha illallah ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an suratul Baqarah ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan dari sebagian manusia ada yang mereka mengambil dari selain Allah sesembahan-sesembahan. Nah, jadi enggak seluruh manusia itu, tapi kebanyakan manusia mereka mengambil dari selain Allah itu sesembahan-sesembahan selain Allah. Yuhibbunahum, mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka tersebut kahubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Jadi orang syirik, ya, musyrikin itu dia mengambil selain daripada Allah, ya, dijadikannya kecintaan. Dia menyamakan cintanya dengan Allah. Seperti mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka itu seperti mereka mencintai Allah, yaitu sebagai Tuhan, ya. Nah, jadi menjadikan sesuatu itu dicintai lebih daripada Allah atau sama dengan Allah, maka itu adalah perbuatan syirik dalam hal ibadah. Karena cinta ini adalah ibadah. Kita hanya boleh mencintai Allah saja, ya, dan tidak boleh kita mencintai yang lain melebihi cinta kita kepada Allah. Karena walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Karena orang-orang yang beriman itu mereka cintanya kepada Allah itu amat sangat cinta kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu menempatkan cinta kepada Allah itu paling tinggi. Ya, hanya mencintai Allah yang paling mereka cintai. Ya. Nah, ini. Nah, jadi cinta ini adalah salah satu bentuk ibadah, dan ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Jadi cinta kita yang paling utama itu adalah cinta kepada Allah saja. Kita tidak mencintai yang lain. Kita mencintai Rasulullah karena Allah yang menyuruh, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikuti Rasulullah, ikuti Nabi Muhammad. Nah, kita mengikuti sunnah Rasulullah, mentaati perintah Rasulullah karena kita cinta kepada Allah. Bukti cinta kita kepada Allah adalah kita mengikuti contoh dari Rasulullah. Ya, jadi kita menjadikan cinta kepada Allah itu menjadi yang paling utama.
Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tiyallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman. Man yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang keluar dari kalian, dari agamanya. Jadi barang siapa yang murtad dari agama Islam, barang siapa yang dia tidak mau belajar agama Islam, ya, tidak mau memperdalam agama Islam, tidak mau belajar, tidak mau mendakwahkannya, ya. Fasaufa ya'tiyallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, yang kaum tersebut Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nah, jadi ini Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman. Barang siapa yang dia tidak mau berjihad, tidak mau belajar agama, ya, atau barang siapa yang dia murtad keluar dari agama Islam, maka kelak Allah akan gantikan dengan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ya. Nah, jadi bukti dari kita mencintai Allah adalah kita benar-benar menjalankan semua perintah Allah, ya, kita benar-benar menempatkan cinta kita kepada Allah saja. Dan Allah itu Maha Pencemburu, ya. Rasulullah mengatakan innallaha yaghar, sesungguhnya Allah itu pencemburu, ya, wa ghairutullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallahu. Dan kecemburuan Allah itu adalah saat seorang beriman mendatangi hal-hal yang Allah haramkan. Jadi Allah sangat cemburu apabila seorang beriman itu mendatangi hal-hal yang Allah haramkan. Dia mengerjakan hal-hal yang Allah larang. Nah, itu Allah sangat cemburu kepada seorang itu, ya. Jadi kita sebagai bukti cinta kepada Allah, kita patuh dan taat kepada Allah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan ada 3 syarat utama agar kita merasakan manisnya iman. Ya, salahun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila 3 hal ini terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Hal yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, jadi syarat seseorang itu agar dia bisa merasakan manisnya iman, agar dia bisa menambah-nambah keimanannya, yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, ya, daripada pekerjaannya, daripada dirinya sendiri, daripada keluarganya, daripada hartanya, ya. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya, daripada selain keduanya. Ya, nah ini syaratnya seseorang agar bisa dia merasakan manisnya iman, ya, agar dia bisa merasakan lezatnya keimanan. Kemudian yang kedua adalah setelah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun selain keduanya, dia menjadikan wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan bahwa dia mencintai seseorang, tidak dia mencintainya kecuali karena Allah. Nah ini, jadi apabila dia mencintai seseorang, apabila kita menyayangi seseorang, kita tidak mencintai mereka itu kecuali karena Allah saja. Ya, jadi seperti keluarga kita, ya. Nah, kita mencintai keluarga kita karena Allah yang menyuruh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kita mencintai istri kita, mencintai bapak kita, ibu kita, karena kita mencintai Allah. Dan Allah yang menyuruh kepada kita untuk berbuat hal tersebut. Seperti berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perintah Allah. Ya, setelah kita tidak mempersekutukan Allah, la tusyrik billah, ya, kemudian perintah Allah yang kedua adalah berbuat baik, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, jadi kita mencintai kedua orang tua kita karena Allah yang menyuruh kita. Ya, nah jadi kita tidak mencintai seseorang itu kecuali karena Allah saja, ya. Dan kita juga membenci seseorang karena Allah. Kita benci kepada orang-orang kafir ya karena Allah. Karena orang-orang kafir itu mengajak kepada neraka. Nah, kita membenci kekafiran mereka karena Allah yang memerintahkan kita. Jangan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman, sebagai pemimpin.
Ya. Kemudian syarat yang ketiga, setelah kita menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya, kemudian kita mencintai seseorang, tidak kita mencintainya kecuali karena Allah. Dan kemudian yang ketiga, wa an yukrahu an ya'uda fil kufri ba'da id an qadawallahu minhu kama yakrahu an yukzafa finnar. Nah, jadi kita membenci, kita dikembalikan kepada kekafiran. Ya, jadi sekarang ini Allah telah memberikan kepada kita petunjuk. Nah, kita benci dulu diri kita belum belajar agama, dulu diri kita belum paham ilmu agama. Nah, kita benci dikembalikan Allah lagi kepada keadaan tersebut. Kita nggak mau, ya. Kama yakrahu an yukzafa finnar. Sebagaimana kita tidak ingin kalau kita dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Kita tidak ingin kembali kepada diri kita yang dulu, yang masih awam dalam beragama, yang tidak ada semangat untuk belajar agama, ya, yang masih sering berbuat dosa, yang masih berbuat lalai. Kita membenci diri kita yang dulu karena kita benci kalau kita benar-benar tidak mau kalau kita dimasukkan Allah ke dalam neraka. Tentu kita tidak mau. Nah, begitu juga kalau kita tidak mau dikembalikan Allah menjadi kita yang dulu, yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Nah, jadi agar kita tetap mendapatkan hidayah dari Allah, kita harus berusaha, terus belajar, terus mengulang-ulang pelajaran. Ya, jadi kita harus tetap belajar, ya. Kemudian kita membenci kalau kita dulu tidak semangat belajar, ya. Nah, kita harus benar-benar kita membenci dikembalikan kembali kepada orang awam dulu, ya. Nah, kemudian asyartus samin, syarat yang ke-9. Syarat yang ke-8, maaf. Asyartus samin, syarat yang ke-8. Nah, ini syarat yang terakhir dari syahadat la ilaha illallah adalah al-kufru bituwiyut, ya. Jadi kita mengkafiri tagut-tagut. Kita kafir, kita mengingkari semua sesembahan selain daripada Allah. Kita kafir kepada tagut-tagut, ya. Kita mengingkari segala sesembahan selain Allah. Nah, tagut itu apa? Tagut itu adalah wahiyah, dia adalah al-ma'budat, sesembahan-sesembahan min dunillah, dari selain Allah, ya. Nah, jadi kita harus mengingkari semua sesembahan selain Allah, wal imana billahi rabban wa khalaqan wa ma'budan bihaq, dan kita hanya beriman dengan Allah saja, dan kita hanya beribadah kepada Allah saja, ya. Benar-benar kita berkeyakinan hanya Allah yang berhak disembah dengan benar, hanya Allah yang menciptakan, ya, dan hanya Allah yang berhak untuk disembah dengan benar. Nah, jadi ini tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dia kafir kepada tagut, ya. Nah, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an suratul Baqarah ayat 256, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Lang fisama laha wallahu samiul alim. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah terang benderang mana yang kebenaran dan mana yang kesesatan, ya. Jadi dengan kita belajar ini sudah terang benderang. Islam ini adalah kebenaran. Ya, ini adalah jalan yang lurus, dan mana yang sesat itu sudah kelihatan. Ya, sudah terang benderang mana jalan yang lurus, mana yang benar, dan mana yang sesat. Fama yakfur bitaghut, maka barang siapa yang dia ingkar, kafir terhadap taghut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Lang fisama laha, tidak akan dia terlepas selama-lamanya dari kalimat tersebut, ya. Nah, jadi kita harus benar-benar mengkafiri taghut dan kita benar-benar beriman kepada Allah. Nah, dengan tersebut kita akan telah berpegang teguh kepada tali agama yang kuat yang tidak akan terputus selama-lamanya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafaru bima ya'buda min dunillahi harama malahu wa damahu wa hisabuhu 'alallah. Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah. Siapa yang dia mengatakan la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu min dunillah, dan dia mengkafiri dengan apa yang disembah selain daripada Allah. Jadi dia mengkafiri tauhid, ya. Dia ingkar terhadap apa-apa, dia mengingkari terhadap apa-apa yang disembah selain daripada Allah. Harrama malahu wa damahu wa hisabuhu 'alallah. Maka telah haram hartanya, darahnya, dan hitungannya adalah kembali kepada Allah. Jadi maksudnya kita tidak boleh mengganggu harta, tidak boleh mengganggu darah orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena dia seorang muslim. Ya, seorang muslim itu haram darahnya tidak boleh ditumpahkan, ya, hartanya tidak boleh dicuri, tidak boleh diambil, ya, tidak boleh diganggu hartanya. Ya. Kemudian wa hisabuhu 'alallah, dan kita cuma menghukumi zahirnya saja. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak berbuat syirik, ya, dia mengkafiri semua tauhid, maka dia sudah menjadi seorang muslim. Maka haram darahnya tidak boleh ditumpahkan, dan haram hartanya tidak boleh diganggu. Rasulullah mengatakan, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Merendahkan, menghina, mencela orang Islam dosa besar. Membunuh orang Islam adalah dosa yang sangat besar. Ya. Jadi apabila seseorang sudah bersyahadat, ya, la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tidak berbuat syirik, ya, tidak berbuat sihir, dukun, ya, maka dia adalah seorang muslim. Haram darahnya, nggak boleh ditumpahkan, nggak boleh disakiti. Haram hartanya, nggak boleh diganggu, ya. Nah, dan hitungannya kepada Allah, ya. Nah, jadi ini syarat-syarat syahadat la ilaha illallah. Kita cuma mengulang sedikit, ya. Mungkin ada yang belum hadir kemarin, ya. Jadi syarat la ilaha illallah ada 8, ya. Syarat pertama ilmu, ya. Lawan dari kata ilmu adalah kebodohan. Syarat kedua adalah yakin, ya. Kita harus yakin. Lawan dari kata yakin adalah ragu-ragu, syak, ya. Kemudian yang ketiga adalah qabul, kita menerima. Lawan dari kata qabul adalah rad, ya, menolak. Kemudian syarat keempat adalah al-inqiyadu wal istislam, kita patuh dan berserah diri kepada Allah, ya, dan kita terhindar dari perbuatan meninggalkan perintah agama. Syarat yang kelima adalah kita benar-benar jujur dan akan terhindar dari perbuatan mendustakan. Syarat keenam adalah ikhlas, yang itu murni, niat kita hanya ingin keridhaan Allah saja dan mengharapkan pahala akhirat. Dengan demikian kita akan terhindar dari perbuatan syirik, munafik, riya, dan sum'ah. Kemudian syarat ketujuh, kita benar-benar mencintai kalimat ini, mencintai syarat-syaratnya, ya, menjalankan semua keharusannya, dan kita membenci apa yang mengurangi atau membatalkan syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian syarat ke-8 adalah kita kufur terhadap tauhid dan kita beriman kepada Allah saja, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan adik-adik. Kita cuma mengulang ini pelajaran kemarin, belum kita tambah. Ada yang mau bertanya, silakan. Izin untuk dari saya cukup. Oke, alhamdulillah Sultan sudah mengerti, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini syarat masuk surga, ya. Jadi Allah akan mengharamkan neraka bagi orang-orang yang benar-benar dia mengucapkan la ilaha illallah ini ikhlas dari dalam jantungnya, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Jadi benar-benar ini adalah tiket kita untuk masuk surga. Jadi harus benar-benar dipahami, ya. Ada pertanyaan yang lain? Dari saya juga cukup, dokter. Cukup, Atika. Oke, sudah
ngerti. Anggi, ada pertanyaan? Atau Nadia? Ada pertanyaan? Egi? Atau Yavira? Dari saya cukup, dokter. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang baik ya. Kemudian Allah memberikan kepada kita amalan yang diterima. Ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.